Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair yabtingwa awajihillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'lufi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safil hanni ya wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa 'anahum 'alaihi wafiqna lil khair wa 'ina 'alaihi. Allahumma ja'alna mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila hadrati al-imam Jalaluddin As-Suyuti wal imam Jalaluddin al-Mahali wa Syekh Ahmad As-Sawi ila hadrati syekhi wa murabbi ruhi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim wa jami masyayikhi wa masyayikhihim ghafarallahu lahum wa alaina min barakatihim wa amtara alaina wa isa karamatihim syayudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang saya hormati, wabil khusus para sesepuh dan tokoh masyarakat Taman Cikande yang saya muliakan, terutama Ketua DKM kita beserta jajarannya saya hormati, dan seluruh jamaah sholat maghrib khususnya yang hadir pada pengajian malam hari ini. Semoga semuanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan dalam segala aktivitasnya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Alaq, masih surat Al-Alaq. Minggu lalu kita telah menguraikan ayat wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayat yang selanjutnya itu ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu a'lam bimuradih. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama
Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah mengajarkan al-insana, manusia, ay al-jinsa, semua manusia, baik itu para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh, muslimin, muslimat, dan non-muslim. Semua manusia telah diajarkan oleh Allah sesuatu lam ya'lam, yang tidak atau belum diketahui oleh manusia. Sebelum Allah mengajarkan kita, apapun yang sekarang kita tahu, dulunya kita tidak tahu. Nah, yang ngajarin kita siapa? Allah. Hakikatnya, ya, tentu melalui perantara dan wasilah. Kita tahu misalnya ilmu agama, Allah yang ngajarin, tapi wasilahnya adalah ustadz, kiai. Kita bisa menulis, bisa membaca, siapa yang ngajarin? Allah. Hakikatnya Allah yang ngajarin, tapi wasilahnya guru, baik itu orang tua sendiri atau guru di sekolah. Sekarang Bapak punya pengalaman luas, punya ilmu yang orang mungkin tidak punya. Ada yang punya ilmu dalam bidang mesin, ada yang punya ilmu dalam bidang elektronik, ada yang punya ilmu dalam bidang pembangunan, arsitektur, ada yang punya ilmu dalam bidang kedokteran. Semuanya ilmu yang ada pada manusia, yang ngajarinnya siapa? Allah. Allamal insan. Sebetulnya kita jangan mengakui itu ilmu saya atau ilmu kita. Oh, ini ilmu saya yang pertama kali punya, yang lain belum pada punya. Siapa kita? Kita ini lahir dalam keadaan bodoh. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan berilmu. Nggak ada, Pak. Kita lahir dalam keadaan kosong. Fitrah itu suci, kosong, bersih, nggak ada apa-apanya. Nggak ada ilmu, nggak ada kemampuan, nggak ada semuanya. Allah yang ngasih kita. Allamal insan. Makanya yang sekolahnya tinggi jangan sombong. Oh, saya sudah menyelesaikan pendidikan S3, baru S3, S4 saya makan. Ya, apa S4? SD, S doger, S teler, S cincau. Saya sudah menyelesaikan pendidikan di Oxford, Amerika. Saya lulusan Al-Azhar. Allamal insan, Allah yang ngajarin. Malam ya'lam, sesuatu yang dulunya manusia tidak tahu, sekarang tahu, Allah yang ngajarin. Tentu saya bilang tadi, ya, Allah memberikan ilmu kepada kita dengan wasilah. Wasilahnya guru, orang tua, pengalaman, sahabat, dan sebagainya. Ya. Dan manusia itu ilmunya, kecerdasannya akan tetap terus berkembang sampai usia 28 tahun. Ya. Jadi kalau di bawah 28 tahun itu kecerdasannya masih bisa berkembang. Sebagaimana pertumbuhan tubuh kita kan ada batasnya. Ya, anak-anak usia 7 tahunan, puluhan, belasan kan masih masa perkembangan pertumbuhan. Jadi masih bisa tinggi. Makanya kalau pengen tinggi main basket kan? Kenapa? Masa pertumbuhan. Nah, masa pertumbuhan tubuh manusia pun ada maksimalnya. Usia berapa batas maksimal tubuh manusia bisa berkembang? 20 tahunan lah, ya, atau 19 tahunan. Setelah itu nggak bisa. Nah, sekarang kita pengen tinggi main basket nggak bisa, Pak. Ya, Bapak pengen tinggi nih main basket, nggak bakal tinggi. Kenapa? Sudah mentok. Ya. Termasuk kecerdasan juga sama. Kata Sayyidina Ali, kecerdasan manusia itu mentok di usia 28 tahun.
Kalau memang ingin dikembangkan kecerdasannya sebelum usia 28 masih bisa. Kalau sudah lewat 28 sudah tidak bisa. Nggak bisa dikembangin kecerdasan. Udah kecerdasan yang dulu aja itu. Ya. Sekarang itu tinggal apa? Wawasan dari pengalaman hidup. Itu. Adapun kecerdasan udah mentok segitu. Ya. Kan ada tes IQ itu ya. Ada kan tes IQ kan? Ya, berapa persen tuh IQ kita itu? Kalau pengen tahu, datang aja ke ahlinya, ya. Siapa tahu 30/100 berarti di bawah 50, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu ngasih kita peringatan. Aku yang ngasih kamu ilmu, tapi lewat wasilah. Jangan kau lupakan wasilah. Jangan lupakan mereka yang sudah berjasa, mereka yang sudah meluangkan waktu, tenaga agar kamu punya ilmu. Siapa itu? Guru. Jangan pernah lupa akan jasa guru. Kenapa? Kita punya ilmu lewat guru kita. Makanya kalau belum ngaji, saya kirim Fatihah dulu. Habis ngaji kirim Fatihah. Untuk siapa? Untuk guru-guru saya. Ya, untuk guru-guru kita semua. Jangan pernah melupakan jasa guru. Termasuk guru alif-alifan sampai alif beneran. Termasuk guru ngeja sampai bisa baca. Jangan sampai dilupakan itu. Masya Allah, ya. Dan orang yang tidak pernah melupakan jasa guru, yang bisa membalas jasa guru, hidupnya berkah. Ya. Ada kiai besar di daerah Cisoka itu, Abuya Usuk Caringin Cisoka. Itu yang haulnya itu dihadiri oleh ribuan orang. Ribuan orang hadir, tumpah ruah ke sana. Jalan-jalan macet. Ternyata semasa hidupnya itu sama gurunya begini. Azim. Udah punya pesantren, udah punya pondok, dengar kabar gurunya wafat di Padarincang. Langsung ke sana 40 hari nggak pulang. Bantu-bantu di sana. Udah punya keluarga, udah punya pondok. Udah punya santri, ditinggalin. Bantu-bantu keluarga guru yang kena musibah. Itu luar biasa, ta'zimnya hebat sekali. Dan kalau kita lihat orang-orang besar itu pasti ke gurunya lah ta'zim luar biasa. Kenapa? Karena orang kayak begitu berarti orang yang apa? Bersyukur. Bersyukur. Orang yang baik sama orang tuanya, baik sama gurunya, itu tanda murid dan anak yang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita anak gak bakal sampai ke titik ini tanpa jasa orang tua. Kita murid gak sampai ke titik ini tanpa jasa guru. Lalu kita baik sama guru kita, sama orang tua kita, berarti kita bersyukur kepada Allah karena tidak melupakan wasilah. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu dengan wasilah apa? Guru kita, perantara guru kita. Memang ada ilmu yang Allah langsung kasih tanpa pelantara, namanya ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu yang Allah kasih tanpa pelantara. Ya, dan itu nggak semua Allah kasih, nggak semua orang dikasih begitu, hanya hamba-hamba pilihan Allah saja. Yang dalam Quran Allah sebutkan salah satu ikhtiar kalau ingin dapat ilmu laduni. Apa ikhtiarnya? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah. Takwa sing tenan, yang benar, sungguh-sungguh takwa kepada Allah. Kalau kita takwa sama Allah dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, nanti wa yu'allimukumullah. Allah nanti yang langsung ngajarin ilmunya kepada kita. Masya Allah. Itu nama ilmu ladun, ilmu yang diperoleh tanpa belajar. Tapi itu nggak bisa dipelajari, Pak. Bohong kalau begini. Siapa yang pengen ilmu laduni, ijazah ke saya. Ijazah laduni nggak ada. Ilmu laduni nggak bisa dipelajari, Pak. Dan nggak bisa diwirid biar dapat laduni, nggak bisa, Pak. Ilmu laduni itu buah daripada ketakwaan. Jangan diminta, asal kita takwa Allah kasih ilmu laduni. Asal takwa aja kepada Allah, Allah kasih ilmu laduni. Jadi nggak ada misalnya puasa 40 hari biar dapat ilmu laduni, nggak ada, Pak. Termasuk laduni dunia katanya, kan ada tuh ijazah laduni dunia.
nggak kerja tapi punya duit, pesugihan itu mah. Ya, nggak ada. Pengen dapat duit ya ikhtiar usaha, ya, doa sama Allah begitu. Yang namanya laduni, saya sampaikan sekali lagi, laduni itu adalah karunia yang Allah langsung kasih kepada hamba, buah daripada takwa. Sudah selesai, buah daripada takwa. Ya, jadi kalau kita pengen dapat laduni harus bertakwa. Apa itu takwa? Takut kepada yang tua. Itu bukan ya, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Diucapkan mudah, prakteknya susah itu. Meninggalkan larangan Allah berarti tidak main riba, tidak makan riba, tidak berbohong, ya, tidak ngomongin orang, tidak apa lagi, tidak main slot, tidak judi, sambung ayam. Itu meninggalkan larangan Allah tuh, ya. Melaksanakan perintah Allah, sholat, puasa. Ya, antara perintah dengan larangan Allah yang paling berat itu yang mana? Melaksanakan atau meninggalkan? Meninggalkan, Pak. Kalau masalah melaksanakan sholat, lihat banyak yang sholat, ya, maulidan, rojaban, oh yang hadir tumpah ruah sampai ke jalan, itu melaksanakan. Yang berat itu meninggalkan larangan Allah, berat itu, ya, meninggalkan riba, berat itu. Ya, meninggalkan apa? Kebiasaan berbohong, meninggalkan riba, itu berat itu. Ya, meninggalkan melihat aurat-aurat wanita yang bukan mahram, yang tidak halal dilihat, itu berat itu. Ya, kebanyakan laki-laki kalau lihat ibu bening-bening senang nggak tuh? Jujur aja, senang kan? Susah tuh meninggalkan itu, susah. Masya Allah. Makanya orang itu kalau ibadahnya cuma yang wajib saja, misalnya hanya sebatas sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, ya, ada zakat malnya kalau memang wajib, punya rezeki berangkat haji, amalnya cuma yang wajib, nggak ada yang sunnahnya, nggak sholat duha, nggak sholat tahajud, nggak wiridan, nggak, yang wajib doang. Tapi dia meninggalkan yang haram, cukup untuk ke surga, cukup. Yang wajib sama tinggalkan yang haram, selesai tuh, Masya Allah. Tapi kan susah kita mah yang wajib, ya, dilaksanakan, yang haram pun dikerjakan. STMJ, sholat terus maksiat jalan, itu STMJ. Allamal insana ma lam ya'lam qabla ta'limihi minal huda wal kitabati wasyinaati wa ghairiha. Jadi apapun yang sekarang kita tahu itu dari Allah, baik itu apa? Kebenaran, membedakan mana yang hak dan batil, menulis, ya, punya keahlian, ya, membuat sesuatu, kecerdasan, itu semuanya allamal insan, Allah yang ngajar, yang ngajarin. Hakikatnya begitu. Kala, ketahuilah, haqqan, memang benar, innal insana, sesungguhnya manusia itu, layak benar-benar melampaui batas. Nah, siapa manusia yang Allah katakan telah melampaui batas? Ar-ra'ahu ay nafsahu istagna ay bil mal, karena ia menganggap, meyakini, melihat bahwa dirinya istagna bil mal, merasa cukup dengan hartanya. Di sini Allah beralih dari setelah menyampaikan karunia-karunia, anugerah-anugerah yang Allah telah berikan kepada manusia, mulai dari penciptaan, kemudian dikasih ilmu dan sebagainya. Sekarang Allah ingin memperingatkan kita umat manusia bahwa ada sekelompok manusia yang yatgho, yang melampaui batas. Siapa orang yang telah melampaui batas itu? Adalah ar-ra'ahu stagna, ketika seseorang melihat dirinya, meyakini dirinya, merasa cukup dengan hartanya, sampai-sampai ia tidak butuh kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala, nggak pernah doa, nggak pernah sujud, merasa oh saya punya harta, saya punya komunitas, saya punya jabatan, akhirnya merasa nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya ayat nazala fi Abi Jahlin, diturunkan sebetulnya untuk Abu Jahal, ya. Jadi Abu Jahal itu orang yang istagna, merasa dirinya cukup dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya sebagai seorang kaya dan berpengaruh di Mekah pada kala itu. Ia istagna, merasa cukup, sampai-sampai ia tidak mau iman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ia merasa tidak butuh, hidupnya sudah enak, badannya sudah sehat. Tuh makanya kadang-kadang manusia Allah kasih sakit tuh. Ada sakit yang membawa berkah itu. Waktu sehat memboro-boro istighfar. Pas sakit, masya Allah, tangannya nggak pernah lepas dari tasbih, lidahnya nggak pernah kering daripada istighfar. Itu sakit membawa berkah. Dulu mah waktu banyak duit, masya Allah, nggak kenal sama mesin at-taqwa, lewat aja lewat, nggak pernah mampir pada rumahnya di sini. Waktu sehat banyak duit, udah sakit nggak bisa kemana-mana, rajin ke masjid. Sakit membawa berkah. Itu diingetin sama Allah. Allah sayang sama hambanya kayak begitu. Makanya kan yang namanya sakit itu ya, subhanallah, teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang sedang lalai. Biar apa? Biar kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin orang kalau nggak sakit-sakit itu bisa-bisa ngaku Tuhan nanti. Kenal nggak Firaun? Enggak ya, tapi tahu ya, tahu. Firaun itu nggak pernah sakit 40 tahun. Jangankan sakit berat, pilek aja nggak pernah. Pilek, panas, pusing, nggak pernah, sehat terus badannya. Firaun tuh. Sampai-sampai dia ngaku tuh Tuhan, dibisikin sama setan. Aun, kata setan tuh, kamu itu bukan manusia. Kalau kamu manusia, kamu bakal sakit. Sudah 40 tahun kamu tidak sakit, berarti kamu Tuhan. Kata siapa tuh? Kata saya. Tapi nyeritain omongan setan gitu. Kata setan, Firaun, iya juga ya. Ngebisikin di hatinya begitu. Aku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang maha luhur. Kenapa bilang begitu? Nggak pernah saat tuh manusia begitu tuh, usahanya naik terus, sehat terus. Nah itu masya Allah itu, naudzubillah min dzalik itu. Banyak yang hancur gara-gara begitu. Main perempuan, diskotik tiap malam, dugem tiap minggu. Masya Allah. Dikasih sakit, dikasih bangkrut, akhirnya mau ke masjid, berarti itu bangkrut membawa berkah. Dia kalau nggak bangkrut nggak mau ngaji, ya, gitu. Tapi jangan doain begitu ya. Jangan. Ada orang yang usahanya maju, jabatannya tinggi, nggak pernah ibadah, kita doain mudah-mudahan bangkrut biar mau ngaji. Jangan begitu, ya. Doain biar apa? Biar tetap sukses, kaya, tapi dapat hidayah. Ya kan, yang namanya Islam harus ada 4 sosok kan. Harus ada Abu Bakarnya, seorang sepuh, seorang tua yang bijaksana. Harus ada sosok Umar, pemberani, jawara. Kudu ada jawaranya, Pak. Ya, harus ada centengnya ini. Ya, harus ada pendekarnya begitu. Yang backing ini tempat ibadah pengajian. Ya. Kan nama jawara ngomongnya kan, masalah jangan takut, ditambul gua yang saya tamah. Waduh, bahasa ditambul, kahuap gua yang saya tamah. Waduh, jawara. Harus ada sosok Utsman, orang kaya dermawan. Dan ada Ali, pemuda yang cerdas. Begitu lengkap sudah. Di Taman Cikande Abu Bakarnya ada. Siapa lagi? Umarnya ada nggak? Umarnya nih harus ada, ya. Utsmannya ada, Alinya harus ada, begitu. Alinya harus ada. Insya Allah kalau itu semua ada, akan berkembang nanti Islam di kampung kita. Amin ya robbal alamin.
Kadang-kadang ada orang tua tapi kedot. Apa kedot itu? Semaunya sendiri. Ya, gimana kata saya? Nah, itu nggak bijaksana. Ada orang kaya tapi kikir, pelit. Ngapain? Anak muda, males, bodoh. Ada jawara tapi jahat. Ngapain? Hancur semua itu. Ya. Nah, ini ayat, meskipun ini ayat diturunkannya itu berkenaan tentang Abu Jahal, tapi di dalam kaidah ilmu tafsir itu diterangkan, wala ibratu fil qur'ani laisa bi khususi sabab bal bil umumil lafdi. Patokan di dalam memahami ayat-ayat Quran itu bukan hanya dikhususkan kepada siapa dan untuk siapa ayat diturunkan, tapi melihat dari keumuman ayat tersebut. Selama ayat itu sifatnya umum, meskipun diturunkannya dulu berkenaan untuk seseorang, maka yang dimaksud dalam ayat itu adalah siapapun yang punya sifat yang sama. Seperti di sini, orang yang punya sifat istagna, ar-ra'ahu stagna, ya, meyakini, menganggap dirinya itu cukup dengan hartanya, cukup dengan jabatannya, sehingga tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang punya karakter ar-ra'ahu stagna, maka dia layak dan pantas dicap sebagai orang yang yatgha. Apa itu? Melampaui batas. Siapapun itu, mau itu dia kiai juga sama, dia merasa cukup dengan ilmunya, merasa hebat, merasa gagah dengan ilmunya, sampai-sampai tidak butuh kepada Allah. Itu juga yatgha, telah melampaui batas, telah zalim terhadap dirinya sendiri. Kita manusia ini harus dalam situasi kondisi apapun dalam hati ini harus tetap merasa butuh kepada Allah. Itulah Pak yang namanya inti daripada doa. Doa itu hakikatnya bukan minta, Pak. Karena kalau doa itu minta, orang yang sudah terpenuhi semua hajatnya, badan sehat, umur panjang, istri cantik 4 misalnya begitu, uang banyak, harta melimpah, relasi banyak, teman pada baik, nggak ada kurangnya. Kalau doa itu adalah minta, orang kayak begitu udah nggak bakal minta nanti. Meminta apa? Sudah cukup semua. Ilmu sudah ada, udah rajin ibadah, udah istiqomah. Kalau doa itu minta, ya. Nah lalu kalau doa itu hakikatnya minta adalah ketika seseorang itu doa lalu sudah lama tidak diijabah, dia akan marah sama Allah. Dia akan protes, ya Rabb, kenapa kau nggak ijabah doa saya? Kenapa? Karena dia meyakini doa itu adalah minta. Memang secara bahir kan minta, tapi hakikat doa bukan minta. Hakikat doa adalah kita menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah, dan sebagai bentuk nyata bahwa kita adalah hamba yang harus tetap berbakti, mengabdi, merendahkan diri kepada Sang Pencipta. Itu hakikat daripada doa. Ya. Jadi kalau kita tahu hakikat doa, dalam keadaan senang maupun suka kita tetap doa. Dalam keadaan sakit maupun sehat tetap doa. Kenapa? Karena doa itu adalah izharut tazallul, menampakkan kehinaan diri kepada Allah. Izharul ubudiyah, menampakkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat doa. Makanya Masya Allah, ya, di dalam ilmu tasawuf itu ada yang disebut dengan syuhudut taksir, syuhudut taksir ma'at tasmir. Syuhudut taksir ma'at tasmir. Apa itu? Melihat kekurangan dalam kesempurnaan. Syuhudut taksir ma'at tasmir. Artinya apa? Melihat kekurangan dalam kesempurnaan. Contoh begini, kita sudah maksimal nih, misalnya nih, malamnya tahajud, siangnya duha, bedah baca Quran, sedekah juga sudah, ya, badan sehat, ya, keluarga baik-baik saja. Itu kan sempurna ya versinya kita.
Kurang apa? Dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Tapi kita saat doa nangis, seolah-olah kita nggak punya apa-apa, seolah-olah kita ini ibadah banyak ditinggalkan, seolah-olah kita orang yang banyak dosanya, padahal zina nggak pernah, mabuk nggak pernah, judi nggak pernah, maksiat besar nggak pernah, yang kecil kadang kalau lagi hilap saja, tapi itu sudah ditobati, tapi saat kok bisa nangis. Itu namanya apa? Syuhudut taksir pitasmir. Melihat kekurangan dalam kesempurnaan itu adalah hal yang sangat amat dianjurkan dalam beragama. Ya, jadi kitanya istiqomah, tapi kita meyakini bahwa kita orang yang banyak salah. Masya Allah. Dan itu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri dari guru-guru saya. Dari guru-guru saya, mulai dari saya belajar di sini di Panggang Cisoka, Allah yarham Abu Yagom Rawi, istiqomahnya bukan main. Bangun dari jam 3 istiqomah, 3:30 udah bangun, tahajud dari muda sampai sepuh menjelang wafat, begitu istiqomahnya. Ya, kemudian bangunin santri, jamaah nggak pernah putus. Ya, Masya Allah, jamaah itu santri meskipun pondok yayasan, tapi kalau sholat subuhnya jamanya keluar ke masjid kampung rutin, ya, dibangunin semuanya, digiring yang laki-laki ke masjid kampung dengan masyarakat. Terus habis sholat subuh ngajar ngaji, setelah ngajar ngaji mutolaah kitab, itu sampai kursi depan rumah itu yang dari rotan sampai hitam punggungnya itu. Kenapa? Tiap hari didudukin, istiqomah mutolaahnya sampai jam 9 istirahat, duhur bangun jamaah ngaji lagi. Begitu aktivitasnya itu, ngaji, sholat, ibadah terus begitu, ceramah nggak ada celahnya. Tapi kalau bangun malam, kata putra putrinya tuh nangis dalam sujudnya, nangis dalam sujudnya. Kalau kita mikir yang ditangisin apa? Kalau kita mah nangis wajar, ya, banyak dosa, ini nangis apa? Masya Allah. Habibana Umar, ya, subhanallah, melihat oleh mata kepala sendiri ibadahnya bagaimana itu, istiqomahnya, jamaahnya. Bahkan beliau Habib Umar itu saking gak maunya masbuk, saking gak maunya ketinggalan takbiratul ihram dengan imam, kalau dalam suatu waktu itu misal ketinggalan karena sibuk, misalnya di perjalanan baru datang, masbuk, tinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat, selesai sholat ke belakang, jamaah lagi diulangi. Kenapa? Karena sholat yang tadi masbuk, saking gak maunya ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Masya Allah. Tapi kalau malam nangis sampai putranya itu Habib Salim itu bilang, ya Walidi, nangis jangan berlebihan, matamu sampai katarak. Itu kan pakai kacamata ya, itu kan katarak. Kenapa? Karena nangis terus tiap malam, nangis terus, ya. Kalau saya ini bukan karena banyak nangis, ya. Banyak lihat ya Allah, banyak lihat HP kayaknya. Nangis, itu hebat orang kayak begitu tuh. Masuk Abu Ya Cilong gimana? Ketika mimpin haul Syekh Abdul Qadir Jailani, nangis doanya. Yang ditangisin apa? Ya, tentu beliau mungkin yang ditangisi adalah murid-muridnya, santrinya, umat Nabi Muhammad SAW. Sudah nggak mikirin diri lagi, yang dipikirin orang lain. Begitu, ya. Ar-ra'ahus tagna, itu kuncinya. Maka kita jangan pernah merasa cukup. Di sini jangan salah paham nih. Beda dengan konteks qanaah. Apa qanaah itu? Cukup kan? Nah, qanaah itu beda dengan ini, Pak. Kalau ini istagna, merasa dirinya cukup sehingga tidak butuh kepada itu, yang tidak boleh. Kalau qanaah itu apa? Nerima ing pandume Allah, menerima pemberian dari Allah. Berarti apa? Dia tetap butuh kepada Allah, tapi dikasih berapapun sama Allah, terima. Itu qanaah namanya. Jadi merasa cukup dengan pemberian Allah, bukan merasa cukup dengan hartanya. Beda tuh. Kalau merasa cukup dengan harta, cukup dengan jabatan, berarti nggak butuh kepada Allah. Kalau cukup dengan pemberian Allah, berarti apa? Nggak pernah ngeluh dikasih berapapun sama Allah. Dikasih banyak diterima, dikasih sedikit juga diterima, dikasih luas ridho, dikasih sempit juga ridho. Itu namanya
qanaah. Masya Allah, beda, jangan salah paham ya. Ini yang nggak boleh itu apa? Ar-ra'ahus taghna. Nah, lalu Allah ngasih peringatan di ayat berikutnya. Inna ila rabbika ruj'a. Inna sesungguhnya ila rabbika hanya kepada Tuhanmu wahai manusia. Ar-ruj'a kembali. Hanya kepada Allah wahai manusia kamu akan kembali, akan pulang. Hanya kepada Allah. Dalam ayat ini didahulukan hanya kepada Allah. Ila rabbika, bukan innar ruj'a ila rabbika. Tidak begitu kalimatnya. Tidak sesungguhnya pulang itu kepada Allah, nggak begitu. Tapi kalimatnya inna ila rabbika. Ini kalau dalam ilmu balaghah namanya hasr, ya, mengandung arti hanya, seperti surat Fatihah. Iya karena budu. Sebetulnya susunannya kalau dirubah misalnya, anggap itu bukan Quran misalnya, naudzubillah. Na'buduka bisa itu. Na'buduka, kami menyembah kepadamu. Namun Allah turunkan tidak menggunakan kalimat na'buduka, tapi Allah turunkan dengan kalimat iyyaka na'budu. Itu juga sama hasr, mengandung makna hanya. Jadi iyyaka na'budu beda dengan na'buduka. Kalau na'buduka kami menyembahmu, kalau iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah. Sama dengan di sini. Ya. Innar ruj'a ila rabbika. Susunan yang biasanya begitu. Sesungguhnya pulang itu kepada Tuhanmu. Tapi Allah di sini ketika menurunkan ayatnya mendahulukan ila rabbika. Inna ila rabbika ruj'a, berarti maknanya sesungguhnya hanya kepada Allah kamu akan kembali wahai manusia, bukan kepada hartamu. Ini tahwifun lah, peringatan dari Allah biar manusia ini takut. Jangan merasa cukup dengan hartanya, dengan jabatan, dengan apa yang dia miliki. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia semuanya akan pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, pulangnya hanya kepada Allah. Makanya dunia itu kan fana. Apa itu fana? Rusak. Ya, akan meninggalkan atau ditinggalkan. Meninggalkan. Orang yang masih hidup dunianya habis, nggak punya apa-apa. Itu namanya dunia yang meninggalkan. Ada yang ditinggalkan. Dia yang meninggal, hartanya banyak, berarti dunianya ditinggalkan. Hanya itu Pak pilihannya, meninggalkan atau ditinggalkan dunia itu. Gak ada pilihan ketiga, gak ada pilihan ketiga. Meninggalkan dunia, berarti kitanya pulang duluan, harta masih banyak, ya kita pulang duluan menghadap Allah. Atau dunianya ditinggalkan, berarti dunianya yang menjauh kepada kita, menjauh, ya. Kitanya masih hidup, dunianya udah nggak punya ini, nggak punya itu, itulah dunia. Masya Allah, dunia. Dan kita akan pulang kepada Allah. Kalau kita akan pulang kepada Allah, orang yang melampaui batas, ingat, kalau kamu pulang kepada Allah, resiko dan konsekuensi yang akan kamu tanggung adalah fayujazi taghi bima yastahiqu, akan mendapat balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kafir, nauzubillah, akan kekal abadi di dalam neraka. Kalau beriman kepada Allah, beriman tapi banyak maksiatnya, banyak dosa, belum tobat, itu kembali kepada apa? Masyiatillah, kehendak Allah. Jika Allah berkenan, Allah ampuni. Jika Allah tidak berkehendak, Allah siksa sampai dosanya habis. Sudah habis baru digiring masuk ke dalam surga, ya. Jadi orang yang bertakwa itu pasti akan masuk surga, tapi dengan level takwa yang berbeda. Ada takwa awam, ada takwa khawas, ada takwa khawasul khawas. Takwa awam itu orang Islam yang meninggalkan kesyirikan dan kekafiran, itu takwanya awam. Ada takwa khawas, itu orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada takwa khawasul khawas,
yaitu takwanya orang yang hatinya nggak pernah lupa dari zikir kepada Allah. Terus zikir nyambung hatinya, terus zikir. Ya, Nabi pernah ketika masuk surga itu pada saat peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Nabi melihat ada malaikat yang sedang membangun istana. Ya, ada malaikat yang bangun istana. Jadi malaikat kan tugasnya beda-beda. Ada yang jadi kuli bangunan ada, tapi bangunan istana surga sana. Nah, batanya itu bukan dari hebel, bukan dari bata merah, apalagi bilik. Batanya itu dari apa? Emas dan perak. Dibangun istana itu. Kok tiba-tiba berhenti? Ditanya oleh Rasul, wahai para malaikat, kenapa kau berhenti membangun istana yang megah ini? Kata malaikat, biaya bangunnya habis, ongkos bangunnya habis. Bapak kalau bangun rumah duitnya habis, lanjutin apa stop dulu? Apa ngutang dulu? Stop dah, udah stop dulu, istirahat. Kenapa? Duitnya habis, ongkosnya habis. Malaikat juga sama, lagi bangun istana kok tiba-tiba berhenti. Ditanya sama Nabi, kata malaikat, ongkos bangun istananya habis. Kata Nabi, loh pakai ongkos? Oh iya, kata malaikat. Ongkosnya apa biayanya? Kata malaikat, zikrullah, zikir kepada Allah. Ini istana yang sedang kami bangun adalah istana orang yang sedang zikir. Selama dia zikir, kami bangun istananya. Berhenti dia zikir, berhenti kami membangunnya. Kenapa? Habis ongkosnya. Makanya kalau orang yang 24 jam itu zikir terus hatinya, berarti setiap jamnya pun, per menit dan per detiknya, istananya dibangun terus oleh malaikat. Masya Allah. Lah kita zikirnya paling sehari 5 kali, pas waktu sholat doang, berarti malaikat banyak liburnya itu. Bangun istana kita. Ya, makanya kan ada zikir hati, Pak. Zikir hati itu kan nggak ada jedanya, nggak ada batasannya. Berbarengan dengan hembusan napas, dengan detak jantung. Jantung berdetak, hati zikir Allah, 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 Allah. Makanya ya, kalau yang sudah selesai dengan syariatnya, artinya sudah selesai ilmu fardu ainnya, fardu sholatnya, fardu wudunya, udah pada bisa tuh, carilah guru thariqah. Tapi kalau yang belum selesai dengan ilmu syariatnya, jangan dulu dah. Zikir yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ilmu syariatnya belum kokoh. Sebab ilmu thariqah dibangun di atas ilmu syariat. Ya, baru nanti dapat ilmu hakikat. Begitu. Syariatnya dulu ya, yang benar tuh wuduknya, begitu, sholatnya, rukun, syarat yang membatalkan, mandi junub bagaimana yang benar itu. Ya, hukum-hukum tentang air, ada berapa jenis air, kemudian dan segala macamnya. Ya, nah kalau dikira-kira sudah selesai yang fardu ainnya, ilmunya sudah dapat, kita amalkan, baru ingin naik tingkatan berthariqah, cari guru mursyid yang benar-benar mursyid. Karena di zaman sekarang banyak mumursidan. Ada mursyid, ada mumursidan. Ada mobil, ada mobilan. Bedanya apa? Kalau mobil beneran, mobilan bohongan. Kalau mursyid beneran, mursidan, bohongan. Banyak tuh zaman sekarang tuh, ya, yang mengaku dirinya mursyid, yang membeat, ngasih talqin sama murid-murid, ternyata dia bukan mursyid. Dia hanya ingin banyak jamaahnya, banyak muridnya, akhirnya banyak yang ngasih duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Itu akhir zaman itu, hati-hati ya. Makanya guru-guru kami menyarankan syariah dulu yang betul. Nah, sudah syariahnya ya minimal hatam kitab Safinah Fathul Qorib lah, begitu. Bukan cuma hatam, tapi memahami dan bisa mengamalkan, baru silahkan berthariqah. Untuk apa? Untuk bisa tetap hatinya zikir kepada Allah. Karena kalau tanpa thariqah, ini hati susah untuk zikir terus sama Allah. Hati ini mulut saya ngomong begini, tapi hati misal zikir terus, susah itu, Pak. Mungkin mulut kita makan, mulut makan, mulut minum, tapi hati kita tetap pikir kepada Allah. Itu kan nggak bisa kalau orang yang nggak punya guru mursyid. Begitu ya. Nah, baik. Jadi di dalam ayat inna ila rabbika ruj'a, ini peringatan dari Allah kepada orang-orang yang melampaui batas. Kenapa?
ar-ra'ahu stagna, karena meyakini menganggap dirinya serba cukup dengan hartanya. Ingat kata Allah, kamu harus sadar kamu akan pulang menghadap kepadaku dan aku akan balas perbuatanmu. Artinya apa? Allah juga masih tetap sayang sama kita sebelum kita melampaui batas atau setelah kita melampaui batas dengan menganggap diri kita cukup dengan harta kita. Sebelum kita wafat, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita ini punya rasa takut. Ingat ayat ini, sadari bahwa kita semuanya akan pulang menghadap kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Betul tidak? Betul. Ara'aita wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang tanyakan? Yang pertama, kita harus sepakat dulu apa yang dimaksud dengan keberkahan dalam ayat itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan takwa kepada Allah, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Pertanyaan, apa yang dimaksud keberkahan di situ? Kalau standar berkahnya itu hidupnya makmur, rezekinya lancar, badannya sehat, teknologinya pesat, negaranya aman, jauh dari konflik. Maaf Pak, Jepang itu nggak ada yang iman, sedikit, tapi negaranya makmur. Itu standar berkah yang itu maksud. Cina itu Pak mayoritas non-Islam, tapi teknologisannya melampaui zaman sekarang. Alamnya subur, tanamannya bagus, hasil buahnya juga gede-gede. Itu berkah? Bukan. Jadi berkah itu bukan negaranya aman, berkah itu bukan apa namanya, buah-buahannya segar-segar, cuacanya bagus, rakyatnya kaya-kaya. Bukan berkah itu Pak standar kita. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau standar berkahnya itu adalah berarti yang tidak berkah itu negara Islam kebanyakan. Lebanon hancur, Palestina hancur. Itu orangnya pada Islam Pak. Ya, iman dan takwa. Syria kurang apa? Para ulama tumbuh subur di sana. Tapi kenapa hancur? Tidak berkah. Bukan itu standar berkah kita. Standar berkah itu apa? Adalah bertambahnya kebaikan. Saat kitanya rajin sholat, saat kitanya taat kepada Allah, saat iman kita bertambah, saat kita punya rasa takut kepada Allah, keilmuan agama berkembang pesat, itu berkah baru itu. Kalau berkahnya urusan dunia, oh Cina berkah berarti nggak berkah. Kenapa? Orang kafir kok di sana itu. Jepang kafir, Amerika berkah itu. Ya, yang gajinya tiap bulan gede itu. Ya, tiap rumah minimal punya satu mobil. Ya, berkah. Nggak berkah. Kenapa? Berkah itu bukan urusan dunia, ini urusan hati. Kalau berkah itu adalah kaya, oh orang berarti Fir'aun itu berkah hidupnya Pak. Nah itu standar berkah di situ. Ya, berarti kita tinggal di Taman Cikandai ini. Kalau kitanya taat kepada Allah, maaf sekalipun ekonominya pas-pasan, berkah hidupnya. Kenapa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah itu apalah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bukan tambahnya harta, bukan bertambahnya keamanan, bukan bertambahnya kesehatan, tambah kebaikan. Apa kebaikan? Ketaatan kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Jadi berkahnya apa dulu begitu ya? Kita pahami. Indonesia subur makmur tanahnya, tapi kenapa kok masyarakatnya masih banyak yang di bawah standar orang hidup layak, masih banyak yang miskin. Tapi standar katanya sekarang ini kemiskinan sudah berkurang. Bukan berkurang, standar miskinnya dikurangi. Yaitu yang pengeluaran 20.000 sudah tidak miskin. Yang sekarang 20.000 mana cukup. Orang anak jajan sekolah aja ada 3 orang, 1 orang 10.000, 30.000, mana ada 20.000 sehari. Jadi bukan angka kemiskinan yang berkurang, tapi standar kemiskinannya dikurangin. Makanya kemiskinan berkurang katanya. Itu akal-akalan aja itu. Ya betul ya, memang banyak yang dolim, yang korup segala macam. Tapi kita tidak bisa menghukumnya satu negara tidak berkah enggak. Ya. Taman Cikandai saya katakan ini berkah. Kenapa? Pengajian jalan, jamaahnya ramai, berkah ini Pak. Meskipun kadang ada yang ekonominya kurang, pas-pasan, itu bukan standar itu.
bukan standar. Sahabat Nabi itu Ibnu Mas'ud fakir miskin, Pak. Ammar bin Yasir fakir miskin tapi berkah hidupnya. Jadi bedakan, berkah itu bukan apa? Bukan dunia patokannya ya, bukan materi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah habaib ya. Itu ujian bagi kita. Ya kita nggak usahlah dulu masalah DNA penelitian. Kita pikir dengan akal sehat. Kita netral nih, ya. Jadi kita nggak condong ke sana, nggak condong ke netral nih. Tapi kita mikir dengan akal sehat. Ini habaib Pak, sudah ribuan tahun, sudah jutaan ulama yang kompeten dalam segala bidang, baik nasab maupun bukan. Tidak ada satupun yang pernah membatalkan nasab habaib. Pernah ada, tapi bukan Ahlussunnah wal Jamaah Pak, Syiah. Nah sekarang muncul satu orang dengan penelitiannya, dengan dia berani. Kita pikir akal sehat, apakah satu orang ini benar, ribuan jutaan semuanya salah semua? Mau tahu di mana akal sehat kita ini? Itu saja sudah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang kewalian. Yang namanya wali itu kan Allah kasih tahu tentang ilmu-ilmu yang gaib kan begitu. Para wali. Seandainya habaib bukan zuriat Nabi, Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura waliullah, Mbah Maimun Zubair waliullah, masa dikelabui puluhan tahun oleh mereka yang palsu turunan Nabi, tapi kok nggak menyadari? Masa nggak dikasih ilham, dikasih isyarah sama Allah? Kita pikirnya begitu. Para wali itu kan punya ilham Pak, punya karomah. Masa iya nih habaib yang zuriat Nabi itu bukan katanya, tapi tetap dicintai, dia hormat, dikatakan itu zuriat Nabi oleh para wali-wali terdahulu. Berarti wali-wali itu semuanya sesat kan, salah dong. Kita mikir itu aja dulu, akal sehat. Udah. Terserah itu mau bilang penelitian, DNA masa bodoh, terserah ujian. Silahkan mau ikut yang mana, nggak maksakan. Itu ujian bagi kita. Karena yang namanya iman sejak dulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Husain itu Pak masih cucu Nabi langsung loh. Nabi punya anak Fatimah, punya anak Husain, dibunuh, dipenggal di Karbala. Siapa yang bunuh? Umat Nabi Muhammad, penguasa Yazid oleh Ubaidillah, pengeksekusinya itu dengan mengatakan apa? Oh ini zuriat Nabi tapi menyimpang dari ajaran Nabi. Berarti bukan zuriat Nabi. Dari dulu sudah ada. Apalagi sekarang yang sudah ribuan tahun ini. Dan yang ketiga Pak, kita di dalam ilmu hadis itu atau ilmu nasab ada namanya mutawatir. Apa itu mutawatir? Suatu informasi yang kita dapat dari orang banyak, yang mustahil orang banyak itu sepakat dalam kedustaan. Anggaplah misalnya bohong itu ya. Ya, yang pertama kali mengaku Habib adalah zuriat Nabi, anggaplah bohong begitu kan. Apakah di zaman itu yang jumlahnya orang juga sudah banyak, ulama-ulama, semuanya yang mengatakan sa itu bohong sepakat? Mustahil Pak. Di dalam hadis dikatakan la tajtamiu ummati ala dolalatin. Umatku tidak akan pernah sepakat di dalam kebohongan. Kalau satu dua yang bohong mungkin, tapi apakah semuanya bohong yang sudah ribuan tahun itu, ratusan tahun? Mustahil. Ini kita ngomong akal sehat ini. Ya. Nah, setelah itu terserah saudara. Mau percaya, kalau saya sekarang nggak pernah ikut kasih kenapa, bikin pusing. Ya, bikin hati dongkol, hitam. Makanya nggak pernah ikut masalah kayak begitu. Ya, makanya saran dari saya, mending nggak usah ngikut yang kayak begitu. Kenapa? Yang namanya virus, yang namanya setan bisa menyelinap ke dalam hati manusia. Ya, terserah mau percaya mau nggak. Tapi saran saya, hati-hati dengan pilihan. Hati-hati dengan pilihan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh itu kan ada Habib yang tidak berakhlak, yang mencuri. Habib manusia, yang namanya manusia, ya macem-macem. Makanya Habib yang gak alim jangan jadi panutan. Tetap kita hormati zuriat Nabi. Cara menghormatinya menasehati. Kamu Habib, harusnya kasih contoh yang baik dong. Gitu, itu namanya cinta kita sama Habib itu. Ada Habib yang nakal, nasihati. Kamu Habib jangan gitu ya, harusnya kamu contohin dong akhlak Nabi yang benar sama saya. Saya bukan Habib tapi saya takdim sama sampean. Itu namanya cinta sama habaib, bukan cinta sama habaib. Lihat Habib yang nakal didiemin, itu namanya benci namanya.
Kalau kita lihat anak guru kita ya mau ketabrak mobil misalnya, kita biarin, berarti kita nggak sayang sama anak guru sama guru kita. Karena kita sayang, kita omelin, jangan main di jalan, kita selamatin. Sama dengan Habib juga begitu. Jadi yang alim, yang berakhlak kita panutan jadikan, tapi yang tidak alim, tidak berakhlak jangan jadikan panutan, cukup dihormati saja. Ya simpel kan? Begitu. Wallahu a'lam. Besok kalau panjang ya kalau cerita lagi nih. Nah, demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah wa Allah yarzuquna ilman nafi' wal amal khalis maqbul wa yusiru bi hada ta'lim qalban nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ruhi masyayikhina wa muallimina wa zawil huquqil wajibati alaina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.